Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya. Senang sekali saya bisa melayani hari ini. Ini adalah minggu pertama di bulan September, tanggal 5 September tahun 2021. Apa kabar jemaat yang terkasih dan semua saudara yang sering menyaksikan ibadah ini? Biarlah kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Ada sebuah lagu, saudara. Lagunya adalah temanya bahasa Inggris, tapi saya senang lagu ini karena ini bicara tentang kita minta pertolongan Tuhan setiap hari, bimbingan daripada Tuhan. Ya, nah, judulnya Take My Hand. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows dear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Haleluya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lama. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. When my way grows dreary, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Agar setiap jemaat Tuhan, semua yang menyaksikan firman itu hidup di dalam kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini agar bisa sampaikan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, shalom saudara. Kita sudah nggak terasa selama seminggu ya. Seminggu lewat, kita sudah menjalani hari-hari. Dan saya percaya kalau kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
akan ada terus terobosan di dalam Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pandangan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena pandangan kita akan menentukan kitanya melakukan perbuatan benar atau tidak. Jadi saya ulang sedikit, pandangan yang berdosa akan menghasilkan keinginan yang berdosa dan akhirnya menghasilkan tindakan yang berdosa. Sebaliknya, pandangan yang benar akan menghasilkan keinginan yang benar dan akhirnya kita melakukan perbuatan yang benar. Inilah pandangan hidup. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maka gelaplah seluruh terang yang ada dalam hidupmu. Artinya saudara, kehidupan kita harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, oleh firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan saudara dengan tema mengerti rahasia kerajaan Allah. Ya, saya ulangi, temanya adalah mengerti rahasia kerajaan Allah. Mari kita buka firman Tuhan sebagai dasar daripada pemberitaan firman pagi hari ini adalah dari Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita akan baca bersama-sama. Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat saudara. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, ada banyak pertanyaan datang ketika kita menyaksikan kehidupan anak-anak Tuhan pada saat mereka memulai hidup baru, memulai lahir baru, mereka begitu semangat, tapi tiba-tiba karena masalah persoalan mereka berbalik lagi dan akhirnya jatuh bangun lagi, dan kehidupannya akhirnya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingin bahas ini. Saya ingin jelaskan kenapa kita harus belajar mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Nah, ini adalah bicara tentang perumpamaan tanah yang subur, saudara. Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa hanya tanah yang baik atau tanah yang subur. Artinya apa? Dia mendengar dan mengerti. Nah, banyak orang mendengar tidak mengerti, makanya mereka tidak melakukan. Nah, terjadilah nubuatan Nabi Yesaya. Mereka kan mendengar, bicara tentang pendengaran dan penglihatan, saudara. Disinilah firman Tuhan. Kenapa seringkali orang jatuh bangun? Karena begini, mereka mendengar tidak mengerti. Ada juga yang mendengar mengerti, tetapi mereka tidak terus-menerus hidup di dalam kerajaan Allah, sehingga hari-hari kehidupannya mereka akan nyaris persis seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam, saudara, sehingga jemaat yang terkasih bisa hidup di dalam kebenaran atau di dalam kerajaan Allah. Ya, saya ingin kasih tahu sedikit, saudara. Ya, di kerajaan Allah itu adalah hidup dalam pemerintahan Allah, saudara. Kerajaan Allah, saya ulangi, kerajaan Allah adalah hidup di dalam pemerintahan Allah. Ya. Manusia yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah itu adalah berdosa. Ya. Jadi selama kita hidup dipimpin oleh Allah, itu artinya kita hidup di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah.
Tetapi kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Allah, artinya kita berdosa atau hidup di luar pemerintahan Allah. Saya akan pimpin saudara dengan beberapa pertanyaan, ya. Di sini dikatakan, apakah nubuat Nabi Yesaya tentang pendengaran dan penglihatan orang Israel? Kalau saudara perhatiin ayat 13 dan 14, nubuat Nabi Yesaya berkata, sebab itulah aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, ini nubuatan Nabi Yesaya. 14 dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Inilah nubuat Nabi Yesaya. Jadi kalau di antara saudara terkasih, jemaat yang terkasih, hidupnya biasa-biasa aja ketika mendengar firman Tuhan, artinya saudara tidak mengerti, saudara harus berusaha saudara untuk mengerti. Karena kalau saudara tidak mengerti, maka nubuat Nabi Yesaya dikatakan, mereka mendengar tapi tidak menanggap. Mereka melihat tapi tidak mengerti. Itu artinya saudara, bahwa saudara bukan hidup lagi di dalam kerajaan Allah. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita, hiduplah di dalam kerajaan Allah. Kalau engkau hidup di dalam kerajaan Allah, dikatakan, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya. Nah, ini saudara, manfaatnya daripada kita mengerti kerajaan Allah, ya. Teruskan saudara dengan pertanyaan tentunya, ya. Kepada siapakah diberikan rahasia kerajaan Allah? Pertanyaan kedua, ya. Atau yang pertama, yang kedua berkata, mengapa mereka tidak dapat mengerti arti firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan? Jawabnya ayat 15 dikatakan gini, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Tentunya kalau udah terhalang, ya, terhalang, matanya tertutup, tidak akan bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak berbuat dosa, kita tidak merasa berdosa, tidak merasa salah, tenang-tenang aja, saudara harus hati-hati. Itu tandanya saudara tidak hidup di bawah pemerintahan Allah. Ya, penting sekali. Kalau orang percaya, orang hidup di dalam Tuhan, anak Allah adalah kita harus hidup di bawah pemerintahan Allah. Itu makanya saya sering nasihati kepada jemaat yang terkasih, hiduplah di dalam pemerintahan Allah. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jangan dirusak. Ya. Bagaimana saudara bisa mengasihi sesama kalau diri sendiri tidak dikasihi? Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ya. Mengasihi diri sendiri aja standarnya tidak mengasihi, apalagi saudara bisa mengasihi sesama. Contoh, saudara makan berlebih, itu saudara tidak mengasihi diri sendiri. Merokok, itu kan merusak kesehatan. Itu tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau diri kita sendiri aja tidak kita mengerti cara mengasihinya? Merawat tubuh, merawat pikiran, itu adalah hidup di dalam pemerintahan Allah, saudara. Ya, selanjutnya, ya, kepada siapa diberikan rahasia kerajaan Allah? Lihat ayat 11 dan 17. Saudara bisa lihat ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 17 dikatakan, sebab aku berkata kepada sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Ayat 11 kasih tahu dengan jelas, saya ulangi sekali lagi, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu tuh kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Ya. Artinya kalau kita orang percaya, hidup kita harus menjadi murid, saudara. Makanya konsep saudara pemuridan di dalam gereja Tuhan yang sering sekali saya terapkan di dalam gereja, saya kasih tahu kepada jemaat bahwa yang paling penting adalah kita harus menjadi murid dulu, bukan percaya dulu, saudara. Jangan dibalik, ya. Karena Tuhan Yesus saja mengajak murid-muridnya yang belum percaya, saudara. Mereka diajak dijadikan murid dulu. Marilah ikut aku. Murid-muridnya pergi aja meninggalkan. Kenapa saya bilang belum percaya? Karena walaupun Tuhan bilang, naik ke sana, nyebrang ke seberang sana, seberang sungai, seberang danau sana. Ada ombak besar menghantam mereka ketakutan, saudara. Itu artinya tanda-tanda orang yang tidak percaya. Padahal Yesus sudah katakan pergi. Kalau Tuhan Yesus
memerintahkan untuk pergi, berarti Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara perjalanan murid-muridnya. Mereka khawatir, tidak percaya. Mereka lebih percaya diri mereka, sehingga mereka mengukur bahwa ombak akan menelan mereka. Saya ulang sekali lagi, konsep pemuridan yang benar adalah, saudara, kita mulai menjadi murid dulu, baru dibaptis dan taat kepada semua pemerintahan atau perintah Kristus Yesus. Jadi jangan dibalik, percaya, dibaptis terus menjadi murid. Harusnya terbalik, menjadi murid dulu, dibaptis, baru taat kepada semua perintah Tuhan. Amin. Jadi saudara harus terus menerus. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti. Artinya saudara, kalau sudah perhatiin murid Yesus, pagi, siang, sore, malam dia bersama-sama dengan Yesus terus menerus. Mereka diajar karena Yesus bilang belum siap kamu. Diajar terus. Diajar seumur hidup Yesus. Mereka harus mengikuti jalan kemana Yesus pergi. Sehingga murid-muridnya akan terjaga bertumbuh. Mungkin ada yang menjadi murid, tetapi sebentar saja. Mereka tidak terus-menerus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam pemerintahan Allah. Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, dibaptis, kita harus masuk ke dalam namanya taat pada pemerintahan Allah. Makanya doa Bapa kami berkata begini, saudara. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan datang. Di sorga ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, maka di hidup kita juga harus demikian. Di sorga tidak ada kebencian, maka di dalam diri kita juga tidak ada kebencian. Kalau ada kebencian berarti apa? Saudara tidak dipimpin oleh kerajaan Allah. Makanya kita harus menempel seperti ranting. Tinggal di dalam aku di dalam engkau. Jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam engkau, maka apa saja yang maka pemerintahan Allah akan hidup di dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang percaya. Karena apa? Sumbernya, kita ini ranting, sumber itu pohon, saudara. Pohon itu kalau menempel dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ini ranting, nempel di dalam pohonnya, yaitu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mau angin, badai, kita tidak akan pernah hancur. Kenapa? Karena kita menempel pada Tuhan Yesus terus-menerus 24 jam. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Hidup di dalam perintah Allah, saudara. Murid adalah orang yang terus-menerus belajar dari awal hingga akhir hidupnya. Jadi kapanpun, saudara, walaupun kita sudah jadi hamba Tuhan, kita terus belajar, saudara. Tidak pernah berhenti untuk belajar mengerti kehendak Allah setiap hari terus-menerus. Sehingga apa? Kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Kristus adalah guru kehidupan kita. Pertanyaannya kepada saudara dan saya, masihkah kita hidup dan haus belajar tentang kekristenan, tentang percaya kepada Tuhan, tentang pemerintahan Allah, saudara? Masihkah Anda bersikap seperti murid yang ikut pagi, siang, sore, malam mengikuti Tuhan Yesus? Masihkah hal itu kita kerjakan? Ya. Selama itu masih kita kerjakan, saudara, saya akan sangat percaya apapun persoalan tidak akan bisa menghambat kehidupan saudara, apalagi setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara. Nah, supaya kita menjadi orang yang dikaruniai rahasia kerajaan Allah, sifat apakah yang harus ada dalam diri kita? Ya, ayat 12. Kalau sudah lihat ayat 12 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kita harus punya sikap, saudara. Sikap apa? Sikap haus untuk diajar, sikap haus untuk menempel kepada Tuhan. Sehingga ketika kita terus-menerus menempel, maka kita akan menghasilkan buah. Buah tambah hari tambah lebat, tambah baik. Buah apa? Buah-buah kebenaran, buah jiwa, buah pertobatan. Kita akan menghasilkan buah-buah roh, saudara. Makanya tidak heran kalau orang di dalam Tuhan selalu akan menghasilkan saudara, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu adalah kerajaan Allah, saudara. Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi kerajaan Allah adalah hidup di dalam pemerintahan Allah. Ini garis bawahi, saudara. Kerajaan Allah hidup di dalam pemerintahan Allah.
Makanya setelah doa Bapa kami, saudara, itu bukan ayat hafalan, tetapi saudara hidup di dalam perintah Allah. Kalau kita tidak hidup di dalam pemerintahan Allah, maka manusia tidak hidup dalam pemerintahan, maka itu adalah dosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita keluar dari pemerintahan Allah. Orang benar, orang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah. Ya. Yohanes 15 ayat 4 berkata gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Perhatiin, kita tidak bisa berbuah sendiri. Kita harus menempel pada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Maka kalau ia tinggal di dalam pada pokok yang anggur yang benar, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi ketika kita tinggal di dalam pemerintahan Allah, ya, kita akan menghasilkan buah roh, buah jiwa. Tentunya Tuhan bilang, katakan apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Tentunya syaratnya adalah satu, saudara, tinggal terus menerus sampai akhir hidup kita. Kapan tinggalnya? Ya 24 jam itu, saudara. Selama hidup kita di dalam dunia ini, tinggal terus kita di dalam kerajaan Tuhan. Tinggal terus menempel seperti ranting menempel pada pokok anggur yang benar. Ya. Yohanes 15 ayat 4 saya ulangi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau saudara ngomong orang percaya, tinggallah di dalam Tuhan Yesus, tinggallah di dalam kerajaannya, tinggallah di dalam pemerintahannya. Pemerintahan ini bicara tentang perintah Allah yang sudah disampaikan setiap minggu. Tinggal terus, makanya dikatakan, hai suami kasihilah istrimu. Apapun yang terjadi, tidak ada perintah hai suami ceraikan istrimu, kalau istrimu bandel ceraikan, tidak. Tetapi di situ dikasih tahu Tuhan, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau berdoa, engkau dikasih hikmat sama Tuhan untuk mengajar. Jangan pernah selalu terjadi pembiaran. Biarlah daripada ribut, jangan terjadi pembiaran. Saudara harus terus ingatkan pemerintahan Allah, bahwa hidup orang percaya harus memikul salib. Salibnya apa? Salibnya yaitu tidak sesuai dengan kehendak kita, kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saudara, kita nggak boleh kecewa. Karena apa? Kita hidup, yang kita hidupi sekarang adalah Kristus. Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hari ini, saudara, saya kasih tahu, tinggallah di dalam Tuhan setiap hari selama 24 jam terus menerus, maka saudara akan menghasilkan, saudara, buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, dan buah-buah jiwa, sehingga semua kemuliaan Tuhan, semua kasih karunia Tuhan, semua sifat-sifat Kristus akan keluar buat setiap jemaat yang takut akan Tuhan. Istri akan menghormati suami. Kenapa? Karena hidup di dalam pemerintahan Allah. Anak akan menghormati orang tua. Kenapa? Karena tanah yang subur bicara tanah yang mengerti bahwa menghormati orang tua sama dengan menghormati Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Kenapa? Ketika engkau anak-anak menghormati orang tua, engkau sedang mendengarkan perintah Allah, engkau sedang melakukan perintah Allah, engkau sedang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka akan ada buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Jadilah engkau garam dan terang di dalam kehidupan setiap hari di dalam Tuhan. Tinggallah 24 jam, saudara, di dalam kebenaran ini. Maka apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Burung di udara, perhatiin pandangan, lihat, pandang. Burung-burung di udara dikasih makan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tinggal cara kita mengelolanya. Cara kita memegang berkat Tuhan, kita kelola dengan baik. Keinginan kita ingat, harus menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kita. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan terus dilakukan, saudaraku. Ya, kalau itu kehendak Tuhan, lakukan dengan tekun,
maka Tuhan katakan, mintalah apa saja. Syaratnya dikatakan tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam pemerintahan Allah. Tidak akan kecewa kita hidup di dalam pemerintahan Allah, karena Allah di dalam nama Yesus Kristus sudah menjamin saudara dan saya. Inilah rahasia kerajaan Allah, saudara. Tinggal di dalam pemerintahan Allah. Kalau kita keluar di dalam pemerintahan Allah, artinya kita sedang jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, saudara. Tapi minggu ini saya berkata kepada semua jemaat Tuhan, mari responi firman Tuhan. Saudara kasih komen di YouTube, saudara. Kasih komen agar saya mengerti bahwa saudara ada apa respon dalam kehidupan ini. Sehingga hari-hari saudara bisa mengalami namanya kasih karunia Tuhan. Ya, ingat, walaupun ini secara online, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya akan berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Siapapun engkau yang menyaksikan ini, saya akan berdoa buat setiap engkau, kalau engkau percaya. Kerajaan Allah Tuhan Yesus ketika melayani di dunia, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sejak saat itu Yesus memberitakan pengajarannya, saudara, itu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya setiap pemerintahan Allah kau harus tunduk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, selamanya, selama-lamanya. Katakan saya lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, selamanya, selama-lamanya. Seperti Tuhan katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengerti, untuk mengetahui keadaan Allah. Pagi hari ini, saya tetap menantang buat setiap saudara. Kalau saudara hidup di luar pemerintahan Allah, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau engkau mau didoakan pagi hari, percayalah pada Tuhan. Kalau kita hidup menurut kemampuan kita, kita seperti orang dunia, saudara bertobatlah saat ini. Izinkan saya berdoa buat saudara, terutama jemaat Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di dada. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan yang menaruh di dada. Ingat, ketika engkau bertobat, ketika engkau kembali kepada kasih mula-mula, yaitu di dalam kerajaan Allah, maka hidupmu akan dipenuhi dengan buah-buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Bapak berdoa buat tangan-tangan yang menaruh di dada saat ini, yang menyaksikan khotbah ini. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan ampuni mereka semua, biar mereka Tuhan pulih dalam kehidupannya, sehingga setiap janji-janji Tuhan yang dijanjikan oleh Engkau Tuhan, mereka alami ketika mereka hidup di dalam dunia ini. Biarlah kerajaan Allah turun atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan, terutama jemaat GKPI Tuhan Ebenezer yang didapat. Kamu berdoa buat keluarga Andri, keluarga Pasimon, keluarga Johan Tuhan, keluarga Eksal, Bapak Otto Karman yang berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Brother Kiki yang berdoa dalam nama Yesus dimanapun dia berada. Mari jamah, biarlah kerajaan Allah. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, kita selalu mengandalkan kehebatan kita, bertobatlah dalam nama Yesus. Biar kalau engkau sakit, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau mengalami banyak hal masalah, biarlah hari ini ada solusi yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Minta hikmat dari Tuhan. Kalian berdoa Tuhan buat setiap kami yang menyaksikan aja, siapapun engkau berdoa dalam nama Yesus, agar minggu ini engkau mengalami namanya turun kerajaan Allah, kehendak Tuhan jadi atas dalam kehidupan keluargamu. Berdoa Tuhan
buat hamba pribadi yang banyak kelemahan kekurangan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu agar terus semangat melayani, karena hamba percaya Tuhan, ketika turun kerajaan Allah dalam kehidupan kami, ada kuasa ilahi, ada kuasa roh damai sejahtera mengalir dalam kehidupan setiap hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, berdoa buat keluarga kami, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Tuhan, mari berkati. Anak kami juga Tuhan, Kleman Tuhan, berkati dalam Tuhan, percepatan sekolahnya Tuhan, berkati dalam nama Yesus di jalan pasangan Tuhan. Sehatkan, kuatkan dia, jaga pergaulannya. Begitu anak kami Elia dalam kuliahnya, berkati dalam nama Yesus. Istri kami juga dalam pekerjaan Tuhan, Kau berkati sehingga menjadi berkat buat pelayanan kami di tempat ini. Berdoa juga buat bangsa negara kami, mari Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan, agar bangsa negara kami mengalami pemulihan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Pimpin pemimpin kami, presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Begitu juga berkati pemerintahan setempat, berkati tetangga kiri kanan muka belakang dalam nama Yesus. Berkati keluarga Syauta, keluarga besar di Dekol Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang sering menyaksikan ibadah ini. Siapapun Engkau, kalau Engkau rindu akan Tuhan, Engkau menyaksikan acara ini, Engkau berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, di dalam nama Yesus Engkau berdoa, Maha kuasa kesembuhan turun atas engkau. Maka apapun yang terjadi, Tuhan akan memelihara, akan memulihkan hidupmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Mulailah, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Artinya biarlah mulai kehendak Allah yang jadi atas hidupmu. Nggak usah engkau pikirin sakit hati, nggak usah kau pikirin khawatir. Kalau engkau sakit hati, ampuni yang menyakitimu dalam nama Yesus. Sehingga biar damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus turun atas kehidupan, biar kesehatan kekuatan turun atas kehidupan engkau mulai saat ini. Berdoa juga Tuhan buat Nuli yang baru melahirkan, Kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Halasan Tuhan Ababan ini, bahkan semua yang menyaksikan Tuhan. Mau berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Rekan-rekan kami yang menyaksikan juga berdoa dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami kembalikan semua pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan-Mu, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.